Ketika udah punya anak, ketika udah berkeluarga, mungkin itu tingkat stresnya meningkat. Kita perempuan sering juga pengennya kalau punya masalah tuh cerita sama temen. Bener nggak sih? Hai Besti, balik lagi di podcastnya Mama Bisa Berkarya, Berdaya, Berkarya, Bahagia. Oke, kali ini aku pengen cerita tentang bagaimana caranya mengelola emosi. Karena cukup banyak yang masuk waktu itu ke DM aku nanya gimana sih kita sebagai perempuan, terutama seorang ibu, untuk bisa mengelola emosi biar nggak gampang meledak-ledak gitu kan. Biar mungkin juga nggak burn out, nggak gampang nangis. Kita kalau udah burn out kan seringnya jadi kayak sensitif, gampang nangis gitu. Gimana sih cara ngelolanya? Pasti ya, yang namanya jadi seorang ibu gitu, sebenarnya nggak seorang ibu aja, remaja pun dia punya fase meledak-ledaknya sendiri gitu kan. Ketika udah punya anak, ketika udah berkeluarga, mungkin itu tingkat stresnya meningkat. Karena perannya nambah, peran menjadi istri, peran menjadi ibu, belum lagi dia juga seorang anak, belum lagi kalau dia bekerja juga berarti dia juga punya peran di kantornya gitu ya, dan lain sebagainya. Belum juga mungkin perannya sebagai kakak gitu kan, sebagai adik dan lain sebagainya. Nah itu tuh nggak mungkin jauh dari yang namanya stres. Stres itu kayak teman hidupnya manusia ya. Karena menurut aku manusia kalau hidup ya pasti punya masalah dan bisa larinya ke stres. Cuma bagaimana cara dia mengelola si rasa stresnya itu. Yang istilahnya kayak mungkin ada orang yang ujian untuk sebagian orang ujian itu tuh kecil yang nggak bikin stres, tapi mungkin untuk beberapa orang yang kecil itu tuh juga bikin stres gitu. Karena ya cara penerimaan setiap orang itu beda-beda. Dan kalau ngomongin tentang mengelola emosi, emosi ini tuh bukan cuma perasaan-perasaan negatif ya, tapi kayak senang, bahagia, sedih, kecewa, ya itu tuh semua adalah emosi. Dan emosi ini tuh kayak respon alami tubuh terhadap situasi atau pengalaman tertentu, dan emosi tuh bisa berpengaruh juga loh ke cara kita berpikir, ke cara kita bertindak, sampai juga memutuskan sesuatu. Jadi gimana caranya untuk mengelola emosi terutama ketika si emosi itu tuh lebih ke yang negatif ya, kayak marah gitu, kecewa. Gimana sih caranya? Oke, aku mau cerita dulu. Pertama, kalau mungkin sekarang kalian yang follow aku di Instagram atau mungkin kenal aku secara personal, mungkin kalian ngelihat kayak aku orang yang sekarang tuh yang mungkin lembut, sabar gitu ya. Ada beberapa orang yang ngomong seperti itu gitu, tapi aku ngerasa aku juga tidak sesabar itu. Dan kalau kalian tahu di mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu, aku bukan orang yang sesantai ini. Aku orang yang sangat temperamen, aku orang yang sangat pemarah, aku orang yang benar-benar bisa meluapkan emosi aku sejadi-jadinya gitu. Dan ternyata untuk bisa mengelola emosi dengan baik itu berproses. Prosesnya dari mana? Iya dari tuntutan hidup sih sebenarnya gitu ya, dari perjalanan hidup, dari apa yang masalah-masalah yang kita alami di hidup gitu kan. Aku selalu percaya bahwa ternyata setiap kali ujian yang datang ke hidup kita, masalah yang datang ke hidup kita, itu tuh meningkatkan kita untuk naik level terus gitu kan. Sampai akhirnya tanpa aku sadari, sekarang aku bisa jadi orang yang lebih pemaaf, lebih sabar, lebih malah lebih bisa menahan marah, bukan menahan lagi ya, bahkan kayak sebisa mungkin kayak kalau nggak usah marah, nggak apa namanya nggak perlu marah, ya nggak usah marah gitu. Nah dulu aku bisa kayak jadi orang yang misalnya nih kita lagi jalan terus ada yang bercandain, wah langsung bisa aku tendang tuh, bisa aku emosi banget lah gitu. Atau kayak dulu zaman SMA gitu kan di kelas aku bisa dengan mudah gebrak meja. Aku pernah waktu itu lagi ada kerja kelompok, apa ada tugas kelompok gitu kan yang mana aku marah banget entah gimana aku tendang kursi gitu, bener-bener seemosi itu gitu. Belum lagi pelariannya mungkin bawa motor kebut-kebutan dan segala macam yang mana menurut aku memang itu norak gitu ya. Tapi kalau diinget lagi, apa sih yang bikin aku seperti itu? Pertama mungkin karena waktu itu SMA sampai kuliah ya, kematangan emosi. Terus yang kedua juga mungkin secara sholat tuh waktu dulu belum lima waktu itu gitu. Yang mana ternyata air wudhu itu juga sangat berpengaruh pada ketenangan kita. Jadi kalau di Islam gitu kan ketika kita marah ya ambil wudhu. Bahkan ada dibilang kalau Nabi pernah bilang ketika kita marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Ketika kita sedang marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Jadi kayak merubah postur gitu ya, merubah postur terus juga berwudu itu menurunkan si emosi kita. Dan ternyata
Sering sholat 5 waktu dengan tidak pernah sholat itu pun ngefek ke cara kita menghadapi sesuatu gitu ya. Ini untuk yang muslim terutama. Terus juga nafas. Nah, ini juga part yang akhirnya aku baru belajar ketika waktu itu aku ambil Certified Quantum Touch dan aku belajar tentang nafas. Terus juga aku belajar beberapa metode healing yang mana itu mostly semua pakai nafas. Jadi kita biasakan nafas dengan nafas dada ya, tapi ketika kita ngomongin pengen lebih tenang, ya nafasnya pakai ambil nafas dari perut. Nah, itu ketika kayak kita ambil nafas dalam, terus kayak tahan sebentar, terus kita buang, itu juga merubah perasaan kita yang tadinya mungkin lagi muncak banget marahnya, itu kayak lebih tenang, lebih turun gitu. Jadi kalau misalnya dalam lagi marah tadi ya, kalau misalnya nggak ada kesempatan ambil wudhu terlalu jauh, lagi marahnya lagi duduk, berbaring lah gitu. Kalau marahnya lagi berdiri ya duduklah, ubah postur sih intinya kayak gitu. Dan itu sangat butuh kesadaran. Jadi kalau misalnya memang lagi marah ya ubah dulu posturnya, karena minimal kita udah tahu nih. Yang aku rasain ketika kita belajar banyak, kita tahu bagaimana cara mengendalikan emosi, kita tahu bagaimana menurunkan merilekskan diri ketika kita lagi emosi gitu. Minimal ketika kita lagi marah-marahnya yang kadang udah nggak bisa pakai otak untuk berpikir gitu, tapi minimal tuh suka ada loh lewat kayak oh ya inget tuh nafas, inget tuh ubah postur gitu. Nah nafas itu penting. Terus juga emosi itu kan sebenarnya ada dua ya, ada orang yang menghadapi emosi itu fight gitu, dia ngelawan, ada yang flight. Jadi kayak ya udah dia pergi, dia menghindari masalah gitu, dia nggak menyelesaikan itu, dia lebih memilih kabur. Dan ada tipe orang yang memang menghadapi, ada tipe orang juga yang menghindar gitu. Tapi dari itu semua aku cuma pengen bilang jangan pernah menahan marah, memendam semuanya sendirian. Yang paling mudah dilakukan adalah journaling, tulis. Kenapa? Karena banyak penelitian yang bilang kalau cancer itu tuh juga dimulai dari suka menahan emosi, suka menyimpan emosi yang akhirnya kan ketika kita marah itu ada hormon-hormon negatif yang terproduksi ya. Setahu aku tidak terlalu mendalami itu, tapi setahu aku seperti itu yang akhirnya itu tuh bisa bikin organ tubuh kita jadi nggak balance. Nah jadi penting banget ketika kayak kamu marah atau kamu punya kondisi yang bikin kamu marah tapi kamu nggak mungkin untuk marah, ya minimal ditulisin gitu loh. Dan yang sering aku lakukan dulu adalah aku nulisin, misalnya ketika kita habis sholat kita tulis di selembar kertas apa rasa marah kita, dan bahkan kamu bisa visualisasikan untuk ngeluarin yang bikin kamu kesel, yang bikin kamu marah, luapin tuh setelah sholat gitu ya. Ini untuk yang muslim, untuk yang non muslim mungkin bisa menyesuaikan sambil duduk yang visualisasikan bahwa kamu membuang rasa marah itu gitu kan, kamu tuliskan, yang akhirnya kertasnya kamu sobek-sobek lalu kamu buang, yang akhirnya rasanya kayak kita juga membuang si perasaan itu. Apakah itu selesai? Enggak sih, tapi minimal mengurangi sedikit si perasaan marah yang begitu besar tadi. Dan itu aku lakukan dan cukup impact banget untuk memperbaiki perasaan. Terus juga mungkin kalau misalnya kita perempuan sering juga pengennya kalau punya masalah tuh cerita sama temen. Bener gak sih? Gak salah sih, tapi yang pengen aku bilang juga ketika kita marah, biasanya yang keluar adalah kata-kata negatif, yang keluar adalah rasa emosi dari perasaan itu gitu, rasa marah gitu ketika lagi meledak-ledak gitu kan. Kalau kita cerita sama orang yang salah, kita bisa jadi malah menciptakan masalah baru. Misalnya ternyata kita cerita sama orang yang nggak bisa dipercaya, yang kita pikir bisa menjaga rahasia, tapi ternyata enggak, terus dia nyebarin lagi yang akhirnya mungkin kita marah sama si A, terus kita cerita nih sama si B gitu kan. Taunya si B itu cerita lagi kemana-mana sampai akhirnya si A denger yang tadinya kita meledak-ledaknya udah di sebulan atau 5 bulan yang lalu, si A ini baru dengernya di 5 bulan kemudian. Pas dia denger dia emosi, padahal kita yang cerita rasanya tuh udah nggak sama lagi, udah kayak itu kan dulu ya ketika lagi meledak-ledak dan sekarang udah baik-baik aja. Nah itu masalah yang sering aku temukan di konflik-konflik perempuan adalah ketika sedang meledak-ledak dia cerita banyak hal dan ternyata dia percaya sama orang yang salah, akhirnya jadi menciptakan masalah baru di kemudian hari. Jadi saran aku ketika memang bawaannya pengen cerita gitu ya, kalau kamu sudah berkeluarga ceritalah sama suami gitu. Kalau mungkin kamu punya teman yang bisa sangat kamu percaya, ya kamu silahkan kalau memang kamu percaya. Tapi
perempuan kadang uh, tidak bercerita, tapi itu jadi rahasia umum. Maksudnya ketika kayak kamu cerita sama dia, kamu bilang rahasia, seringnya yang rahasia itu udah semua orang juga tahu. Ya nggak sih? Sering nggak sih perempuan kayak gitu? Nah, walaupun mungkin tidak semua perempuan, tapi kebetulan di dalam orang-orang yang mungkin sering cerita konsultasi sama aku, itu seringnya masalah tuh bergulat, berputar seperti itu. Jadi penting untuk ketika kamu sedang emosi, tarik nafas. Kalau kamu butuh tempat cerita, lebih baik ditulisin deh daripada kamu cerita sama orang yang salah. Nah terus kalau misalnya memang kamu lagi ngerasain banyak banget masalah, banyak banget perasaan negatif, kamu ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa kecewa gitu, nggak ada salahnya kok kamu pergi ke tempat yang memang alam banget, katakanlah ke pegunungan misalnya, atau kamu main ke pantai gitu kan. Kamu bisa meditasi, atur nafas di tempat yang memang tenang, sejuk, nyaman gitu. Itu nggak apa-apa banget untuk kamu lakukan. Untuk apa? Setidaknya kamu bikin tubuh kamu lebih rileks, terus juga kamu bikin energi. Kan katanya nih yang aku pelajari, ketika kayak kita ketemu pohon itu, kayak pohon tuh bisa menyerap energi negatif kita gitu. Jadi pergi ke alam itu nggak ada salahnya untuk memang bener-bener kayak kamu menenangkan diri, kamu meditasi, kamu atur nafas, dan yang paling penting adalah perasaan menerima dan perasaan melepaskan. Seringnya kita jadi makin marah, kita makin kecewa, kita makin sedih karena kita denial sama keadaan. Kita nggak bisa terima, kita nggak bisa ikhlas, kita nggak bisa mengikhlaskan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi pastikan ketika kamu mendapat perasaan-perasaan negatif, sedih, kamu cari tahu juga alasan sedihnya itu apa sih, apa yang bikin kamu sedih gitu kan. Terus kita nggak pernah tahu loh segala perasaan yang datang, sedih, kecewa, apakah itu benar-benar memang akan terus sedih atau itu kayak nganterin kita ke kebahagiaan yang akan datang di depan sana. Jadi akhirnya ketika ngomongin kayak ngendaliin emosi, kita ngomongin pengen bisa tenang, bisa lebih legowo gitu ya. Ternyata aku ada satu pemikiran yang membuat aku jadi kayak lebih nggak pernah banyak komplain atau nggak banyak marah, adalah karena kalau ngomongin tentang marah, ya nggak jadi apa-apa juga dengan marah gitu. Kita marah hanya akan nyakitin orang, kita marah hanya sekedar memuaskan ego kita, nafsu kita untuk ngeluarin apa yang ingin kita ucapkan biar orang tersebut sakit hati, biar orang tersebut juga ngerasain apa yang kita rasain, yang menurut aku nggak ada untungnya. Jadi mindsetnya adalah ketika kayak kita ngerasa sakit hati, kita lagi ngerasa sedih, kita ngerasa marah banget gitu ya, terima gitu. Emang gak gampang sih nerima, tapi aku punya satu keyakinan bahwa ketika kita menerima hal yang gak nyaman di diri kita, itu tuh kita akan dapat hadiah di kemudian hari. Kayak mungkin kayak apa kok jadi kayak dapat hadiah, tapi ya aku sangat percaya dan aku sudah sering mengalaminya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang gak enak datang ke kamu, gak usah marah, bilang alhamdulillah, syukuri. Kenapa? Karena setelah itu kalau aku bisa mensyukuri hal terburuk yang datang ke hidup aku, seringnya aku dapat lebih dari apa yang aku bayangkan. Itu jalur langit sih ya gitu. Mungkin kalau misalnya ngomongin kenapanya aku juga nggak ngerti, tapi aku cuma percaya aja sama janji Allah bahwa hidup tuh akan selalu tidak akan selalu pahit gitu. Hidup tuh nggak akan selalu seneng, pasti akan ada naik turunnya gitu kan. Kayak circle, kayak roda gitu ya, kayak roda. Kayak kita tuh mungkin ketika di atas kita harus sadar bahwa kita pasti akan ke bawah, ketika di bawah kita juga sadar bahwa kita akan di atas lagi, dan hidup tuh akan terus seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk bikin aku bisa setenang ini, untuk bisa lebih sabar, adalah aku cuma berusaha untuk fokus sama hal yang bisa aku kontrol. Nah kadang juga kita terlalu fokus sama hal yang gak bisa kita kontrol, kita terlalu fokus merubah orang lain, kita terlalu fokus dengan apa yang harusnya orang lain lakukan ke kita, tapi sebenarnya kita bisa menentukan kok respon kita mau seperti apa. Ketika ada yang berbuat tidak baik, ada yang bikin kesel, ada yang bikin marah, kita bisa memilih untuk kayak menerima gitu. Kita bisa memilih untuk mau marah, mau mencaci maki gitu kan, atau kita mau terima, kita mau ikhlas gitu kan. Ya itu sebenarnya pilihan, dan aku selalu memilih untuk menerima. Karena kesakitan yang aku terima pada akhirnya pasti akan menjadi sesuatu hal yang indah.
Jadi kesimpulannya, mengelola emosi adalah fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Karena disitulah sumber ketenangan. Sekian podcast Mama Bisa Berkarya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.